warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, mata kuliah Manajemen Perubahan, kelas MA20C02 dengan dosen pembimbing Ibu Hajah Surya Bintarti SEMM. Kelompok 4 akan membahas materi dengan tema perubahan sumber daya manusia. Kelompok 4 terdiri dari 4 anggota. Yang pertama, Abdul Rahmat, kedua, Faidatul Adista, yang ketiga saya sendiri, Nadia Dulianti, dan yang keempat ada Rizky Sulaiman. Untuk teman-teman semuanya bisa menyimak videonya, selamat menyaksikan. Nah, yang pertama kali akan kita bahas yaitu sumber daya manusia. Apa sih sumber daya manusia itu? Sumber daya manusia merupakan kemampuan daya pikir dan daya fisik yang dimiliki oleh individu seseorang dan berperilaku dipengaruhi oleh keturunan dan lingkungannya, serta bekerja karena termotivasi oleh keinginannya untuk memenuhi kepuasannya. Sumber daya manusia yang cerdas. Orang yang memiliki kemampuan melebihi dari orang lain, yaitu penalaran yang tinggi, bersifat kritis, dinamis, dan kreatif. Hal yang harus diperhatikan bila dalam organisasi terdapat orang cerdas yaitu sebagai berikut. Menghilangkan pemikiran yang salah, kekuatan pendorong SDM yang cerdas, dan mengelola orang cerdas. Mencapai keunggulan. Untuk menjadi SDM yang unggul dalam persaingan yang ketat, diperlukan berbagai kegiatan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan potensi, memperbaiki keterampilan, menjadi lebih efektif, mencapai sukses, mempengaruhi orang lain, dan yang terakhir merencanakan ke depan. Yang pertama, mengembangkan potensi. Proses yang dilakukan seseorang guna membentuk potensi, bakat, sikap, perilaku, dan kepribadian seseorang demi memenuhi kebutuhan aktualisasi diri agar dapat berkompetisi dan memiliki kualitas yang baik. Yang kedua, memperbaiki keterampilan. Kinerja seseorang harus senantiasa ditingkatkan dengan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, selalu belajar mengembangkan diri, berpikir efektif, memperbaiki memori, memperbaiki kemampuan membaca, kemampuan dengan berbicara lancar. Yang ketiga, menjadi lebih efektif. Terdapat sejumlah alat dan teknik untuk meningkatkan kinerja lebih efektif adalah dengan mendorong kreativitas, menggunakan waktu yang efisien, menjadi lebih produktif, kemampuan memiliki prioritas, memahami manfaat dan biaya, mengurangi stres, dan mengukur progres. Yang keempat, mencapai sukses. Sukses melekat pada kemampuan mengelola karir dengan baik, selalu mengambil kesempatan untuk meningkatkan kemampuan dan diri dan memperoleh bantuan dari orang lain untuk kemajuan berikutnya. Yang kelima, mempengaruhi orang lain. Mempengaruhi orang lain agar menerima sudut pandang gagasan dan rencana aksi adalah sangat penting untuk mencapai sukses. Bila dilakukan negosiasi, harus mempunyai gagasan mengenai hasil optimal yang diinginkan, hasil yang diharapkan, dan hasil minimal yang dapat diterima. Yang keenam, merencanakan ke depan. Merencanakan merupakan hasil pemikiran apa yang harus diharapkan dapat tercapai di masa depan. Kinerja organisasi sangat ditentukan SDM yang berada di dalamnya. Apabila SDM memiliki inovasi tinggi, kreatif, dan mampu mengembangkan inovasi, maka kinerjanya makin baik, sehingga diperlukan adanya upaya meningkatkan kemampuan dan peran SDM. Cara pendekatan baru untuk mengembangkan SDM adalah pelibatan dan pemberdayaan karyawan. Pelibatan dan pemberdayaan karyawan atau PPK. Pelibatan karyawan adalah suatu proses untuk mengikutsertakan karyawan suatu tingkatan organisasi dalam pembuatan keputusan dan pemecahan masalah. Sedangkan pemberdayaan adalah pelibatan karyawan secara signifikan di mana karyawan diperhatikan, dipertimbangkan, dan menindaklanjuti masukan karyawan. Pelibatan dan pemberdayaan karyawan merupakan perubahan pada falsafah manajemen dengan pendekatan. Berikutnya yaitu mengenai hambatan, pelibatan, dan pemberdayaan karyawan. Hambatan ini terjadi karena beberapa manajer yang mempunyai kekuasaan untuk melakukan perubahan itu tidak peduli atas masalah yang dihadapinya. Sedangkan petugas garis depan memahami persoalannya tidak diberikan wewenang untuk melakukannya. Di samping itu, beberapa manajer enggan memberikan wewenang kepada bawahannya karena merasa dengan PPK ini akan mengurangi kekuasaannya. Selanjutnya mengenai perlunya diadakan pelibatan dan pemberdayaan karyawan. Yang pertama, lingkungan eksternal telah berubah dan penuh ketidakpastian, kompleksitas, dan perubahan yang tidak terduga.
Yang kedua, orangnya sudah berubah, di mana sumber daya manusia menjadi intelektual kapital bagi organisasi dan dominan dalam mencapai keberhasilan. Karenanya, setiap organisasi harus mengembangkan kualitas sumber daya manusia karyawannya dan pendekatan partisipatif, di mana memberikan kewenangan dan kepercayaan pada karyawannya. Materi selanjutnya yaitu mengenai manfaat suatu perusahaan menerapkan pelibatan dan pemberdayaan karyawan. Yang pertama, dapat memberikan respon langsung pada kebutuhan pelanggan secara lebih cepat dalam penyampaian jasa. Yang kedua, dapat memberikan respon secara langsung pada pelanggan yang tidak puas selama service recovery. Yang ketiga, karyawan akan mempunyai rasa memiliki yang tinggi pada pekerjaannya dan merasa dirinya berharga bagi perusahaan. Yang keempat, karyawan bisa berinteraksi dengan pelanggan secara lebih akrab dan lebih antusias. Dan yang terakhir, perusahaan bisa mendapatkan iklan dari mulut ke mulut atau mouth of mouth yang positif dan pelanggan yang membeli kembali itu meningkat. Untuk meningkatkan daya saing organisasi, maka diperlukan sebuah perubahan pola pikir terhadap semua orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Perubahannya adalah perubahan sikap dan perubahan mindset. Mindset merupakan suatu keadaan pikiran yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak dalam sebuah situasi. Mindset merupakan paradigma mental yang dipengaruhi oleh 5 komponen. 5 komponen tersebut yaitu 1. Noda gelap atau blind spot. Blind spot merupakan keadaan di mana seseorang tidak dapat melihat dengan baik dan jelas mengenai perlunya melakukan sebuah perubahan. Yang kedua, asumsi. Asumsi adalah suatu pandangan dan anggapan yang dilihat sebagai suatu kebenaran, padahal belum tentu itu merupakan sebuah kebenaran. Yang ketiga adalah puas dengan diri sendiri atau komplasensi. Komplasensi merupakan perasaan aman yang dimiliki seseorang terhadap prestasinya. Yang keempat, kebiasaan. Kebiasaan merupakan tindakan yang dilakukan berulang-ulang tanpa berpikir dan menjadi berakar dalam perilaku seseorang. Terakhir adalah sikap. Sikap merupakan persepsi seseorang tentang sesuatu yang mempengaruhi perilakunya. Nah, hanya materi itu yang bisa kami sampaikan. Untuk perhatian teman-teman semuanya, kami ucapkan terima kasih banyak dan kami mohon maaf apabila terjadi kesalahan pengucapan dan pembuatan video ini. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.